sekali minggu ini kita boleh kembali lagi beribadah bersama. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi janganlah sukacita dalam ibadah kita menjadi hilang. Mari kita ajak kakak kita, adik kita maupun orang tua kita untuk beribadah bersama. Untuk mengawalinya kita mau pujikan sebuah lagu ya, It's Good to See You Here With Me. Sambil pakai gerakan ya, berdua ya. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. Sekali lagi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Iya, sebelum kita lebih lanjut memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu, kasih setia-Mu selalu ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar kami akan beribadah kembali bersama-sama, pimpin berkati ibadah kami ini Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sebelum sebentar lagi kita mau mendengarkan firman, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan kita. Coba siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan dulu. Ya, semua mengasihi Tuhan ya. Kita pujikan dengan sukacita ya. Saya cinta Yesus. Pakai gerakan lagi ya. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dada lam dalam sekali. Cintaku dada lam dalam sekali. Ayo selanjutnya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi bahasa Jawa ya Kamila. Ya. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku roh. Jero banget. Tresnoku roh. Jero banget. Iya, kalau kita mencintai Tuhan Yesus harus dengan segenap hati kita. Ya, betul. Seperti siapa Kak Mira? Seperti Bapak Musa. Iya. Saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Masih kelanjutan dari minggu lalu. Kita mau mendengarkan cerita tentang Bapak Musa yang apa Kak Mira? Bapak Musa yang mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Adik-adik penasaran kan ceritanya? Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya ya. Duduk yang manis, siapkan Alkitab, kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan bareng Kak Grace. Yuk sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Masih ingat nomor telepon Tuhan Yesus? 5, 10. Tuhan Yesus,
Kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Ya, adik-adik tahu apa ini? Wah, ini namanya pom-pom. Pom-pom itu boneka kucing, boneka ada 2 gambar kucing kesayangan Kak Grace. Karena Kak Grace sayang sama boneka ini, maka Kak Grace jaga supaya bonekanya tidak rusak, bonekanya tidak kotor. Karena Kak Grace sayang sama si pom-pom. Nah, adik-adik pasti punya juga ya boneka atau mainan kesayangan. Seperti apa? Boleh loh fotonya dikirimkan ke Kak Grace. Nah, adik-adik, hari ini Kak Grace mau cerita tentang Tuhan yang juga sayang kepada umatnya, khususnya dalam cerita ini kepada bangsa Israel. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu bangsa Israel berada di mana ya? Ya, bangsa Israel berada di tanah Mesir. Mereka dibawa untuk menjadi budak di bangsa Mesir, di tanah Mesir. Dalam perbudakan itu, bangsa Israel punya pekerjaan selama perbudakan itu, yaitu membuat batu bata adik-adik. Nah, batu bata seperti ini. Batu bata ini dibuat menggunakan jerami. Wah, ada yang tahu jerami itu apa? Dan juga campurannya ada lumpur. Batu bata ini akan digunakan untuk membuat bangunan-bangunan di Mesir, seperti istana, rumah-rumah, juga perpustakaan kota, alun-alun, taman kota. Nah, itu semua dibangun menggunakan batu bata ini. Jadinya bangunan-bangunan yang indah seperti ini adik-adik. Tapi proses pembuatan batu bata ini tidak mudah. Tuh, lihat. Seseorang perlu mengumpulkan bahan-bahannya dulu, lalu dicampur menjadi satu, dicetak, dijemur, dan kemudian baru bisa digunakan. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Mereka membuat batu bata, mereka mengumpulkan, mereka sudah ada jerami, lalu mereka buat dicampur menjadi satu adonannya, ditunggu sampai kering. Ketika Bapak Musa dan Bapak Harun menghadap Firaun dan mengatakan bahwa Tuhan meminta Firaun membebaskan bangsa Israel, Bapak Firaun tidak mau dengar, Raja Firaun tidak mau dengar. Dia mengatakan, siapa itu? Siapakah Tuhanmu? Kenapa menyuruh-nyuruh aku? Aku tidak mau disuruh-suruh. Aku tidak mau membebaskan bangsa Israel. Mereka harus terus bekerja. Mereka harus terus bekerja untuk membuat batu bata. Karena Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, lalu Raja Firaun memperberat tugas dari orang-orang Mesir. Orang Mesir ini disuruh untuk membuat batu bata lebih banyak. Tidak boleh beristirahat. Bahkan sekarang bahan-bahannya yang semula sudah disediakan, mereka disuruh mencari sendiri adik-adik. Wah, bisa dibayangkan ya betapa lelahnya, betapa beratnya pekerjaan orang Israel. Lalu orang Israel berdoa kepada Tuhan, mereka berkata kepada Tuhan, ya Tuhan tolong kami. Ya Tuhan kami kesusahan, tolonglah kami. Dan Tuhan menjawab, Tuhan mendengar setiap doa orang Israel, dan Tuhan kembali lagi mengutus Bapak Musa untuk datang kepada Raja Firaun. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa sih bentuk penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel sampai Raja Firaun mau membebaskan. Tapi kita tunggu di minggu berikutnya. Di minggu ini kita kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan begitu mencintai umatnya. Tuhan begitu sayang kepada bangsa Israel sehingga Tuhan mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tangan Raja Firaun. Sama halnya dengan kita semua. Tuhan juga mencintai kita, Tuhan juga sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada adik-adik, Tuhan sayang kepada Kak Grace, Tuhan sayang kepada papa mama.
Ketika kita sedang susah, ketika kita sedang bersedih, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mencintai kita. Kalau Tuhan saja mencintai orang Israel dan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, pasti Tuhan juga akan hadir untuk kita dan memberikan kita pertolongan. Oke adik-adik, kita bersyukur punya Tuhan yang selalu mencintai kita dan menganggap kita istimewa di matanya. Yuk kita bersyukur sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mencintai kami. Terima kasih karena Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita jumpa di sekolah minggu-minggu depan ya adik-adik. Dadah. Gimana ceritanya? Bagus ya Kak Mila ya? Bagus. Bagus dong, firman Tuhan memang selalu bagus. Apalagi kalau kita mau menerapkan dalam diri kita. Firman Tuhan tadi mengajarkan pada kita untuk apa? Coba ayo diulang lagi. Kita diingatkan kalau kita ini anak-anak kesayangan Allah, kita ini milik Allah. Jadi Kita Allah, nggak usah khawatir. iya, karena karena Allah selalu menyertai menyertai kita, kita. menyertai kita. Ya, seperti sebuah lagu ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus sayang pada kita. Maka dari itu marilah kita mengamini lagu ini bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan penuh penghayatan bahwa Yesus menyayangi kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Yuk, minta tolong papa atau mama untuk membantu memberikan persembahan. Caranya, buka aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, BCA Mobile, lalu scan barcode ini. Masukkan jumlah uang persembahan dan lanjutkan perintah di aplikasi sampai selesai. Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggunya, sebelum kita kembali beraktivitas, mari kita mau sama-sama berdoa. Mari Kak Mila, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami hari ini dalam kami sekolah minggu. Tuhan kiranya yang selalu ingatkan kami kalau Tuhan mengasihi kami anak-anak Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami 1 minggu ke depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Yuk, sekarang kita mau aktivitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kakak mau ngajarin adik-adik semua untuk kita berdoa dengan cara yang lain. Caranya apa ya? Nah, kita akan belajar berdoa dengan cara menari.
Nah, semuanya lihat Kak Aurima dulu, abis itu nanti adik-adik ikutin ya. Tuhan ambil hidupku untuk kemuliaan-Mu, agar dunia melihat Kau dalamku. Sekali lagi. Tuhan ambil hidupku untuk kemuliaan-Mu, agar dunia melihat Kau dalamku. Oke, gampang kan gerakannya? Oke, sekarang kita coba gerakin bareng-bareng ya. Tuhan